Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, langsung saja kita lanjutkan tadi nomor 11 sampai 20 sudah. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal PPASPD nomor 21 sampai nomor 30. Langsung saja saya share screen. Sudah terlihat ya? Oke. Seorang olahragawan melakukan aktivitas seperti gambar berikut. Gerakan yang terjadi apabila posisi A berubah seperti posisi B. Berarti dari A ini kemudian ditekuk ya. Oke, ditekuk seperti itu. Nah, kalau ditekuk seperti itu, berarti dia mendekatkan dua tulang ya. Ini mendekatkan ada dua tulang yang saling didekatkan atau ditekuk gitu. Maka itu adalah istilah fleksi. Gitu ya. Fleksi itu adalah dua tulang didekatkan gitu atau ditekuk. Nah, itu ditekuk. Kalau ekstensi itu kebalikannya, dua tulang dijauhkan atau diluruskan kan gitu. Dijauhkan atau diluruskan. Itu ekstensi. Nah, di sini dia berhubungan dengan sendi apa ini? Engsel. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Tempat proses pencernaan, enzim, dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor mulut. Ya, di mulut itu ada enzim amilase. Itu fungsinya amilase itu untuk mengubah glukosa menjadi amilum. Nah, ini salah. Oke, salah ya. Amilum menjadi gliserol. Gliserol itu lemak, masuk dari karbohidrat menjadi lemak kan mungkin. Salah ya. Nomor 2, lambung. Ada pepsin, renin, sama HCl. Di sini ada pepsin, benar ya. Mengubah protein menjadi pepton. Nah, ini fungsi dari pepsin. Pepsin, protein menjadi pepton. Nah, itu. Kemudian pankreas. Pankreas itu ada tripsin, ada lipase, ya, ada lipase. Berarti yang di pankreas itu ada lipase, berarti ini salah. Di usus halus itu tidak ada lipase ya. Sebenarnya ada, cuman tidak banyak. Yang pasti itu ada di pankreas. Berarti yang benar adalah yang 3 benar. Oke, maka jawabannya 2 dan 3. C. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri pembuluh darah yang ditunjuk dengan huruf P adalah ini huruf P. Dia berasal dari jantung bagian bilik kiri ya. Bilik kiri. Bilik kiri itu berarti arahnya dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, itu. Naik ke seluruh tubuh ya, ini ke seluruh tubuh. Berarti naik ke seluruh tubuh yang di bawah adalah oksigen. Gitu ya. Nah, di sini kalau dari jantung itu pasti tebal dan elastis. Jadi antara ini mengalirkan kayak oke, berarti ini salah. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Kalau mengalirkan darah kayak karbon dioksida ini nanti dia ke paru-paru. Nah, gitu. Ke paru-paru itu berarti dari bilik kanan. Gitu ya. Kalau ke seluruh tubuh dia dari bilik kiri, nanti masuknya ke serambi kanan. Gitu ya. Kalau dari bilik kanan ke paru-paru nanti masuknya ke serambi kiri nanti. Kembalinya ke serambi kiri. Gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 24. Berdasarkan berita tersebut dapat dimulai bahwa yang paling potensial menyebabkan terjadinya sesak napas akibat virus corona. Wah, ini banyak nih bacaannya. Ya, di situ di dalam artikel itu dia selama ini banyak pasien yang mengalami gangguan pernapasan terjadi karena menyerang organ dan jaringan memungkinkan manusia untuk bernafas. Mereka yang sebenarnya terinfeksi virus akan mengalami kesulitan bernafas. Pneumonia itu ada cairan di dalam paru-paru.
Itu ya, salah satu komplikasinya. Menginfeksi satu atau kedua paru-paru manusia. Kantung udara kecil, nah ini kantung udara kecil yang ada di dalam paru-paru bisa terisi cairan atau nanah yang menyebabkan terjadinya kesulitan bernafas itu. Nah, kantung udara itu apa? Kecil itu dia adalah alveolus. Kan itu. Itu. Penyakit lain itu ada penyakit jantung yang menyebabkan keparahan itu ya. Penyakit jantung, diabetes, paru-paru, HIV, asma, dan juga ada yang mengandung seperti itu. Nah, ini paling potensial. Nah, ini paling potensial. Trakea terisi cairan. Oh, nah, ini salah. Kantong kecilnya adalah alveolus. Itu ya. Oke, di sini tadi, di atas tadi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 25. Organ reproduksi berikut ditunjuk huruf Y. Ini adalah oviduk. Oviduk itu untuk apa? Untuk bertemu antara sel telur dan sel sperma. Berarti terjadi fertilisasi. Nah, tadi jawabannya bertemu dan meleburnya ovum dengan spermatozoa, maka jawabannya B. Gitu ya. Kita lanjutkan. Data hasil uji dari beberapa sampel urin ditunjukkan ke dalam tabel berikut. Oke, di sini ada 2 tes yang digunakan. Tes Benedict itu untuk menguji gula ya atau glukosa. Dia akan berubah menjadi merah bata kalau ada gulanya. Gitu ya. Untuk biuret itu untuk protein. Dia akan berubah warna menjadi ungu jika ada proteinnya. Prediksi sampel urin yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu apa? Yaitu adalah kencing manis. Ya, berarti urinnya itu mengandung gula. Nah, mengandung gula kan berarti dia merah batanya. Bukan protein. Nah, ini. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Oke? Jelas ya? Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Fungsi pada jaringan batang yang ditunjuk adalah ini bagian sini sama bagian sini. Gitu ya. Yang X itu adalah xilem, yang Y adalah phloem. Atau bukan xilem itu. Sebentar. Bukan xilem ini ya. Yang ditunjuk ini bukan xilem, tapi yang membatasi atau membelah antara yang Y itu phloem ya, phloem. Nah, yang ini itu xilemnya. Dan ini yang membelah ini namanya dia endodermis. Nah, gitu. Gitu ya. Phloem dia fungsinya untuk mengangkut fotosintesis, berarti yang Y ini bisa ini sama ini. Kalau endodermis itu untuk pembentukan kambium. Berarti pembentukan ini salah. Karena ini adalah fungsi dari xilem, mengangkut air. Berarti ini jawabannya. Yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Percobaan fotosintesis seperti gambar. Nah, ini kalau kita lihat dari sini nomor 1 itu tidak terkena cahaya matahari ya. Nomor 2 itu terkena cahaya matahari. Yang nomor 3 dia terkena cahaya matahari kemudian ditambah ini soda kue ya. Kesimpulan yang tepat berdasarkan data di atas adalah reaksi NaHC3 dengan air menghasilkan gas. Nah, gas apa? Ini benar menghasilkan gas, tapi gasnya gas apa? Saya nggak tahu. Jadi kurang tepat. Bertambahnya CO2 meningkatkan laju fotosintesis. Nah, NaHCO3 itu adalah mengubah air
mengubah reaksi antara NaHCO3 itu dengan air menjadi gas karbon dioksida, gas CO2, sehingga menunjukkan fotosintesis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Maksud yang C ya salah, mungkin tidak. Gelembung gas yang dihasilkan bukan karbon dioksida tapi oksigen. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 29. Dewa menyilangkan jagung protokol besar bertongkol besar berbulir putih dengan jagung bertongkol kecil berbulir kuning. Persilangan tersebut menghasilkan jagung bertongkol besar berbulir kuning. Dewa sangat gembira karena jagung yang dihasilkan merupakan sifat unggul yang laku di pasaran. Berikut ini adalah diagram persilangan yang dilakukan Dewa. Hasilnya ini ya. Ini F1-nya. Untuk menghasilkan keturunan yang bersifat unggul dengan persentase yang besar, harus menyilangkan F1 dengan tanaman jagung yang bergenotip. Oke, yang unggul di situ adalah tongkol besar, berarti B. Ini tongkol besar. Dan berbulir kuning. Nah, ini K besar. Nah, sama K besar. Kuning. Nah, itu. Berarti yang mengandung B besar, K besar. Kalau sama ini salah ya. Ini salah. Berarti ini, oke, berarti ini dengan ini. Kalau ini masih kurang, ini yang tepat. Nah, berarti jawabannya D. Oke ya. Kita lanjutkan nomor 30. Terakhir, fermentasi pada yogurt. Yogurt itu rasanya asam ya. Oke. Dia fermentasi aerob. Fermentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi aerob yang memerlukan oksigen dan fermentasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Oke, salah satu proses fermentasi adalah yogurt. Yogurt itu bersifat rasanya masam ya. Yogurt diproduksi dengan cara memfermentasi air susu dengan bakteri bukan Homer. Biasanya menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pada pembuatan yogurt, air susu dipasteurisasi pada suhu 73 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian ditambahkan kultur starter bakteri. Kemudian dia akan membentuk, menggumpal, dan asam laktat dihasilkan. Itu yang berupa yogurt itu tadi asam laktatnya. Bakteri mengubah susu tanpa memerlukan oksigen, berarti dia anaerob. Gitu ya. Laktosa diubah menjadi asam laktat yang bersifat menggumpalkan kasein. Dihasilkan krim yogurt tebal dengan rasa sedikit asam. Nah, gitu. Itu ya. Kesimpulan yang diperoleh dari teks di atas adalah yang A memerlukan oksigen salah ya. Menggumpalkan kasein salah. Ya, harusnya di suhu 40. Nah ini. Yang C benar ya. Secara anaerob tidak memerlukan oksigen. Ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Dari bacaan sudah ada semua jawabannya. Gitu ya anak-anak. Sudah sampai di nomor 30. Maka saya cukupkan untuk pembahasan dari soal PPASBD. Semoga bermanfaat. Oke? Dadah. Assalamualaikum.